Assalamualaikum Sobat Football United. Ruben Amorim juga memberikan keterangan kepada media setelah Manchester United menang 3-1 menghadapi Hong Kong di pertandingan post-match terakhir. Dan setelah ini skuad Manchester United liburan. Akhirnya mereka bisa liburan tanpa ada turnamen di tengah musim. Tentu saja mereka tidak akan 100% liburan ya. Artinya ada beberapa pihak, agen misalnya dan lain-lain juga akan bekerja melihat masa depan dari pemainnya masing-masing akan seperti apa. Manajemen Manchester United pun juga seperti itu, akan menjalani periode yang sangat sibuk, sangat menantang ya, di bursa transfer misalnya, dan juga mempersiapkan untuk tur pramusim Manchester United dimulai di tengah Juli. Ruben Amorim mengatakan bahwa dia secara khusus senang dengan kontribusi dari para pemain muda Manchester United, terutama ini dari pemain Jim Twites ya, di pertandingan menghadapi Hong Kong. Dan ya para pemain muda Manchester United juga masih memiliki banyak untuk dikerjakan ya, karena butuh konsistensi yang dibutuhkan di Premier League. Oke. Ruben Amorim juga memberikan komentar terkait dengan Chido Obi yang mencetak 2 gol. Dia mengatakan secara keseluruhan saya menyukai anak-anak muda ini ya. Saya pikir Jimmy Twites di 15 menit terakhir sebagai pemain tengah, dia menunjukkan kalau dia ingin bermain. Ini tidak peduli berapa menit, pemain muda seperti ini sangat penting. Mereka akan membuat ruangan di tim kita. Tentu saja ini merupakan perasaan yang bagus ya. Obi mencetak 2 gol, tapi dia butuh untuk latihan sangat keras karena di Premier League ini merupakan dunia yang berbeda. Kita harus lebih baik sebagai sebuah tim, tapi saya sangat senang dengan anak-anak ini. Aiden Heaven juga membuktikan di setiap pertandingan untuk tim utama, dia siap untuk menjadi sebuah pilihan. Tentu saja dia juga memiliki banyak untuk dikembangkan. Ini penting untuk kita untuk mengontrol pemain-pemain muda ini, untuk menunjukkan mereka bagaimana harus menjadi seorang pemain sepak bola profesional di Manchester United. Ini sangat sulit ya untuk memelihara level itu. Dia mulai dan dia butuh untuk dilanjutkan. Terkait dengan liburan ya, Ruben telah berpikir tentang kembali ke markas Manchester United dan mengeksekusi atau memfinalisasi rencana-rencananya untuk musim depan. Tentu saja saya akan menghabiskan waktu dengan keluarga saya, tapi seperti yang saya katakan di konferensi pers, saya siap untuk memulai musim depan. Kita memiliki banyak hal yang harus dilakukan, kita memiliki banyak hal yang harus dipersiapkan. Kita pikir ya, kita memikirkan squad dan juga kita merubah rencana yang ingin dilakukan. Ini butuh segalanya untuk disiapkan di musim depan, di musim yang baru. Itu tadi yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Dan ada juga bagian penting disebutkan oleh Ruben Amorim terkait dengan, nah ini juga yang dinanti-nantikan ya, Bruno Fernandes. Menurut gua pertandingan menghadapi Hong Kong, gue lihat ini sebenarnya partai penting nggak penting gitu loh. Karena ya ini hanya sebuah eksebisi, tidak lebih tidak kurang. Tujuannya adalah komersial, itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah bagaimana pemain tidak ada yang cedera. Apakah kemenangan, kekalahan, ataupun hasil imbang, doesn't matter, menurut gue tidak penting sama sekali. Ya ini juga penting dari sisi fans ya yang hadir, tentu saja ingin melihat para pemain lebih dekat. Ada mungkin ekspektasi yang diharapkan yang mungkin berbeda dengan gue, mengharapkan Manchester United menang atau seperti apa, itu sah-sah saja. Tapi justru hal yang paling menarik dan gue nantikan setelah pertandingan menghadapi Hong Kong itu adalah apa keterangan dari Ruben Amorim atau mungkin juga dari Bruno Fernandes terkait dengan terkait dengan masa depan Bruno Fernandes ya, khususnya setelah pertandingan menghadapi Hong Kong. Bruno Fernandes sendiri tampil 45 menit. Dan seperti biasa dia tampil dengan mobile menurut gue, tampil menjadi inspirasi di atas lapangan walaupun di babak pertama Manchester United ketinggalan. Tapi memang ya, di babak pertama seperti gue katakan di review menunjukkan memang situasi Manchester United musim lalu mendominasi tapi kesulitan untuk tampil tajam di sepertiga akhir pertahanan lawan. Nah, ketika ditanyakan ya oleh media
apakah ini merupakan pertandingan akhir dari Bruno Fernandes di Manchester United? Ruben Amorim mengatakan, saya pikir tidak seperti itu. Saya tidak begitu tahu, tidak ada yang tahu, tapi saya tidak berpikir demikian. Dia telah melihat kita ya, atau dia telah dilihat untuk mengambil beberapa langkah-langkah untuk merubah banyak hal. Saya pikir itu yang dia minta ya. Jadi dia meminta memang untuk merubah beberapa hal, dan itu yang dia minta. Sekali lagi, saya pikir dia akan stay. Ini yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Saya pikir dia akan stay. Dia mengatakan tidak untuk banyak hal, tapi dia memilih kalau dia ingin menang. Saya pikir dia sangat bagus dan dia butuh untuk berada di liga terbaik di dunia. Lalu ketika ditanyakan ya, apakah klub bisa menolak tawaran yang sangat besar untuk Bruno Fernandes ini terkait dengan situasi keuangan, tentu saja Ruben Amorim mengatakan kita bisa mencari jalan lain untuk bisa mendapatkan uang. Tentu saja saya adalah manajer, saya adalah pelatih. Kadang-kadang keputusan dari para pemain ya, ini ada di pemain itu sendiri. Tentu saja saya berbicara dengan dia, saya menjelaskan banyak hal, dan saya memiliki feeling tersebut. Ketika Anda berbicara dengan seseorang, Anda memiliki feeling ya, kalau mereka ini ingin tetap stay. Kadang-kadang setelah banyak pertandingan di musim ini, dia sangat frustrasi, tapi dia tahu apa yang kita lakukan. Feeling yang saya dapatkan ya, setiap kali saya berbicara dengan dia adalah dia ingin berlanjut dengan Manchester United tentu saja, tapi Anda tidak pernah tahu. Itu yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Oke. Menurut gua ini jelas bahwa Ruben Amorim menginginkan Bruno Fernandes untuk stay. Dan dia juga menangkap sebelumnya dia menangkap ada semacam kayak mungkin sinyal dari Bruno pun dia juga ingin stay di Manchester United. Tapi gue berpikir di situasi Bruno Fernandes ini ya, Ruben Amorim dari banyak hal yang dia banyak pendapat yang dia katakan, banyak pernyataan yang dia katakan, dia menurut gue ingin supaya Bruno Fernandes ini tetap stay di Manchester United. Bruno Fernandes menurut gue dari apa yang dilakukan beberapa musim terakhir ini, apa yang dikatakan juga ya menunjukkan menurut gue ya dia ingin tetap stay di Manchester United. Tapi ya gue tidak menyalahkan Bruno misalnya kalau dia akhirnya untuk pindah ya, karena ya, selama 5 tahun belakangan ini dia sudah berusaha menurut gue memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Tapi klub ini memang tidak dalam situasi terbaik sebagai klub sepak bola. Dan ini dimulai dari atas, menurut gue seperti itu. Tidak mudah dan tidak ada jaminan di masa-masa mendatang Bruno bisa sukses di Manchester United dengan memenangkan banyak trofi. Sekarang tinggal Bruno. Ketika ini berbicara terkait dengan Bruno Fernandes ya, dia ingin seperti apa masa depannya? Apakah dia ingin mendapatkan uang? Ada di Al Hilal. Apakah dia ingin mendapatkan trofi? Mungkin belum bisa di Manchester United, tapi kompetisi terbaik menurut gue sampai dengan sejauh ini ada di Eropa. Kalau dia ingin mendapatkan trofi-trofi yang lebih besar, ya menurut gue secara ringan amatiran lebih make sense kalau dia pindah ke tim lain di Eropa. Tapi kasusnya kan tidak atau situasinya tidak seperti itu saat ini. Tawaran datang dari Al Hilal. Jadi ya ini juga visi ataupun pandangan dari Bruno seperti apa ya terkait dengan keadaan saat ini. Apakah dia melihat uang misalnya atau seperti apa. Nah, yang justru gue khawatirkan adalah manajemen Manchester United. Karena sering sekali ketika berkaitan dengan uang, mereka tidak lagi melihat hal lain. Mereka tidak lagi melihat football club. Mereka tidak lagi melihat sepak bola. Yang mereka lihat adalah uang. Dan ini yang gue khawatirkan. Jadi keputusan lebih banyak karena uang. Ini yang gue khawatirkan. Dan ini bukan tidak mungkin akan mereka lakukan loh ya. Karena ya melihat rekam jejak mereka sebelum-sebelumnya dan juga keadaan Manchester United saat ini.
Walaupun Ruben Amorim sekali lagi sebagai penanggung jawab teknis di atas lapangan mengatakan kalau feeling saya Bruno ingin stay. Dia mengatakan banyak tidak ya atau dia menolak banyak hal. Klub bisa mencari jalan lain untuk mencari uang, tapi kalau dia ingin stay di Manchester United ya kita tidak pernah tahu. Dan banyak juga pernyataan-pernyataan lain yang intinya kalau gua tangkap memang Ruben Amorim ingin Bruno tetap stay, bahkan menjadi bagian penting di proses pembangunan Manchester United dimulai dari musim depan. Ketika Ruben Amorim mendapatkan pre-season penuhnya di musim panas di Manchester United. Nah, akan menjadi berbahaya menurut gue ketika apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim tidak dipenuhi oleh manajemen. Apakah mungkin Bruno yang ingin cabut sendiri sehingga menurut gue keduanya ada memiliki peran satu dan yang lainnya. Baik itu Bruno Fernandes dan juga klub Manchester United. Bruno juga di sisi lain dia juga ingin melihat klub ini kalau memang ingin stay Bruno ya artinya Bruno Fernandes ya, seperti yang dikatakan oleh Ruben Amorim pasti dia juga memiliki beberapa permintaan supaya dia sebagai kapten dia juga tahu klub ini apa yang harus diperbaiki di atas lapangan utamanya dan dia juga memiliki suara. Nah klub juga menurut gua kalau seandainya memang menginginkan Bruno stay artinya menuruti Bruno untuk tetap stay kalau memang dia ingin stay ya klub juga harus menunjukkan support gitu loh. Karena kalau itu tidak terjadi ya bukan tidak mungkin Bruno akan pergi. Dan kalau itu yang terjadi ada hal lain juga yang menurut gue mengkhawatirkan adalah situasi selanjutnya akan seperti apa. Karena Bruno ini bukan pemain yang biasa-biasa saja di Manchester United dan ini sudah bermusim-musim, kontribusinya fantastis. Ditunjuknya Bruno sebagai kapten ini juga merupakan tanda tanya besar siapa yang akan menjadi kapten selanjutnya di Manchester United. Ada beberapa nama yang sebelumnya pernah menjabat tidak cukup sukses menurut gue menjadi kapten di Manchester United. Ada banyak ketidakjelasan sih menurut gue kalau Bruno Fernandes justru cabut. Tapi kita lihat ya, ini pernyataan dari Ruben Amorim. Nanti kalau ada update lagi insya Allah akan gue sampaikan di channel Football United yang ringan amatiran ini. Bagaimana nomor sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.